Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li syani wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa jami'i ikhwani amma ba'd. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus kepada kita semuanya seorang rasul yang Allah katakan dia sebagai rahmat dari semesta alam. Inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Sesungguhnya aku utus engkau wahai Muhammad sebagai rahmat bagi semesta alam. Semoga salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada beliau, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai kajian ini, ya izinkan saya memperkenalkan diri pada kajian perdana. Ya, saya bernama Dede Rahman Saleh, tinggal di Baparnas, dekat dengan Dewan Dakwah Islam Indonesia. Saya menempuh pendidikan SD, SMP, SMA di sekolah negeri, kemudian S1-nya di Libya, Jakarta, dan lulus tahun 2014, menikah tahun 2015. Itu kalau lulusan langsung nikah, nggak kerja dulu. Kemudian saya melanjutkan S2 tahun 2020 sebelum pandemi. Jadi masuk 1 minggu langsung online lah. Tiba-tiba lulus saja kan, baru pada kaget. Saya S2 di UIN Syarif Hidayatullah, Fakultas Dirasat Islamiyah. Ya, salah satu dosen saya yang mungkin bapak-bapak kenal itu adalah mantan Menteri Agama era Gus Dur. Siapa namanya? Siapa? Namanya Prof. Ya, Said Akil. Salah. Said Akil Munawar. Kalau Siroj itu mantan PBNU ya. Kalau dia Said Akil Munawar. Dan beliau Masya Allah ya, dosen yang hafalannya sangat bagus meskipun usianya tidak muda lagi. Kalau beliau menyebut nama seorang tokoh ulama, ya, itu beliau disebutkan tahun wafat, tahun lahirnya dan tahun wafatnya. Sangat luar biasa cerdas. Dan saya lulus tahun 2023. Ya, kesibukan saat ini saya menjadi konsultan keislaman di salah satu bimbel Islami namanya Bintang Pelajar. Ya cukup ya kenalnya Pak. Anak, istri? Istri baru 1, alhamdulillah. Masih ada 3 setengah. Adapun anak, alhamdulillah saya dikaruniakan 4 orang anak, semuanya jagoan. Alhamdulillah di rumah rame tiap hari berantem. Dan ini di antara hal yang ingin saya sampaikan tentang perkenalan diri, ya mudah-mudahan bisa ya cukup ya untuk memperkenalkan diri kepada para jemaah sekalian. Baik, kita masuk ke materi kita. Saya mengangkat tema tentang adab kepada Rasulullah SAW. Ya, kenapa kita harus belajar adab? Karena ternyata adab itu ya di samping kita sebagai manusia yang harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya secara vertikal kita pun sebagai manusia harus beribadah kepada Allah secara horizontal dengan beradab. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, Innal mar'a la yudriku bi husni khuluqihi darajatas sha'im al-qa'im.
Sesungguhnya seseorang dengan alat mulianya bisa menggapai derajat orang yang berpuasa di siang harinya dan sholat malam di malam harinya. Kira-kira orang yang puasa di siang hari, sholat malam di malam hari ini top tier apa? Bagus ya Pak? Bagus ya. Luar biasa bagusnya. Siangnya dia ibadah, malamnya dia ibadah. Tapi ternyata ada satu ibadah dan itu tidak langsung berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ibadah secara horizontal dengan berbuat baik kepada sesama manusia, yaitu beradab. Tapi ternyata pahalanya bisa menyaingi pahala orang yang beribadah siang dan malam, yaitu akhlak. Kemudian di lain hadis Nabi kita mengatakan bahwasanya akmalul al-mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Ya, seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah seorang mukmin yang paling baik akhlaknya. Ya, mukmin yang paling baik akhlaknya kepada istrinya, kepada anaknya, kepada orang tuanya, kepada sesama manusia, kepada lingkungannya, dan seterusnya. Sehingga belajar adab ini sesuatu yang sangat penting, sebagaimana pentingnya kita belajar ya akidah dan fikih. Kemudian para ulama juga menyebutkan tentang pentingnya belajar adab atau akhlak. Kalau kita mau konsisten dalam beribadah wajib, maka cara menguncinya kita melatih diri dengan mengerjakan ibadah sunnah. Contoh misalkan bapak-bapak ini konsisten mengerjakan sholat 5 waktu, maka cara menguncinya adalah dengan melatih diri juga melaksanakan sholat sunnah, qobliyah dan ba'diyah. Karena tidak mungkin orang yang terbiasa mengerjakan sunnah, qobliyah, ba'diyah kemudian meninggalkan sholat wajib. Kalau bapak-bapak ingin konsisten dalam berpuasa Ramadan tidak bolong ya, nanti nggak dapat ampun. Maka cara melatihnya adalah dengan membiasakan diri puasa sunnah Senin Kamis atau puasa Daud atau puasa di ayat mungkin 3 hari di setiap bulan Hijriah. Karena tidak mungkin orang yang terbiasa melaksanakan sholat puasa sunnah kemudian dia bisa meninggalkan sebagian dari puasa wajib. Demikian seterusnya. Lantas bagaimana kalau kita ingin menjaga ibadah sunnah kita biar konsisten? Ada yang bisa tahu jawabannya? Kan tadi pembahasan tentang adab. Caranya dengan menjaga adab. Jadi kalau kita menjaga adab dalam ibadah baik wajib maupun sunnah, maka kita akan terbiasa konsisten dalam menjaga ibadah wajib dan sunnah. Misalnya ketika kita sholat baik wajib maupun sunnah, kita perhatikan pakaian kita, kebersihannya, kerapiannya, bagus atau tidaknya. Ya. Dan kita mencoba merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Khudhu zinatakum inda kulli masjid." Ya, pakailah perhiasan kamu ketika kamu hendak sholat di masjid. Ya, Allah tidak mengatakan pakailah pakaian yang menutup aurat saja, tapi Allah katakan pakailah pakaian yang menjadi perhiasan kamu. Berarti bukan hanya menutup aurat, tapi juga pakaian yang rapi, bersih, wangi, bagus. Kenapa? Karena kita hendak menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam sholat. Makanya orang tua dulu ketika lihat anaknya sholat pakai celana panjang, biasanya dimarahin, nggak sopan gitu kamu, harus pakai sarung. Kalau nggak pakai peci dimarahin juga gitu, itu nggak sopan, harusnya pakai peci. Terlebih di mazhab Syafi'i itu tidak boleh ketika sujud ada benda yang menghalangi dahi antara dahi dengan tempat sujud. Kalau menempel kemudian dia bangkit dari sujudnya, maka dia akan sujudnya tidak sah. Di mazhab Syafi'i. Di mazhab Hambali ya dikatakan sah tapi makruh. Ya apapun pendapatnya, ya berarti disyariatkan ketika kita sujud atau sholat itu dahinya yang menempel ke tempat sujud, bukan rambut atau peci. Karena di sebagian pendapat itu dikatakan bisa ya, mengganggu keabsahan sholat, dan di pendapat yang lain dikatakan sebagai perbuatan yang makruh.
Singkatnya, untuk menjaga ibadah wajib, ya kita harus melaksanakan ibadah sunnah. Dan untuk menjaga ibadah sunnah, kita harus beradab dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada subuh ini kita mengangkat tema tentang adab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua bahasan yang akan kita angkat. Yang pertama, kenapa kita harus beradab kepada Rasulullah. Yang kedua, adab sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahasan yang pertama, kenapa kita harus beradab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Alasan yang pertama karena Allah mewajibkan kita mengimani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, "Fa'aminu billahi wa rasulihi wa nuril ladzi anzalna." Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan kepada cahaya Al-Quran yang telah kami turunkan. Di sini terdapat perintah untuk beriman kepada siapa? Kepada Allah, Rasulnya dan kepada Al-Quran. Dan kaidah fikih atau kaidah usul fikih mengatakan semua perintah menunjukkan kewajiban. Sehingga beriman kepada Allah, Rasulnya dan Al-Quran merupakan kewajiban. Kemudian apa itu iman? Kita sering mendengar kata iman, kita sering mendengar kata mukmin. Ada yang tahu artinya apa itu iman? Hah? Percaya? Kurang sempurna. Meyakini dengan hati. Nah, iman itu mencakup tiga hal. Yang pertama, tasdikun bil jinan, meyakini ya dengan hati. Yang kedua, iqrarun bil lisan, mengucapkan dengan lisan. Yang ketiga, amalun bil arkan, mengaplikasikan dengan amal perbuatan. Ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk beriman kepada Allah, Rasulnya dan Al-Quran, berarti kita diperintahkan untuk meyakini kebenaran keberadaan Allah, Rasulnya dan Al-Quran. Kita diperintahkan untuk mengucapkan keimanan tersebut, bahwasanya kita beriman kepada Allah, Rasulnya dan Al-Quran. Dan kita diperintahkan untuk mengamalkan, mengaplikasikan iman kita kepada Allah, Rasulnya dan Al-Quran dengan melaksanakan kewajiban beribadah kepada Allah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat ini disebutkan bahwasanya Al-Quran itu cahaya. Ya, cahaya itu artinya dia jelas dan dia bisa membimbing manusia dalam menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Allah perintahkan kita beriman kepada Al-Quran, berarti kita harus mengkaji Al-Quran, yang mana Al-Quran itu jelas maknanya. Terlebih dalam pembahasan tauhid. Karena ketika Al-Quran diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW kepada bangsa Arab, di antara mereka ada yang pintar dan ada yang bodoh. Tapi kesemua mereka itu bisa berbahasa Arab. Artinya Al-Quran bisa dipahami baik oleh orang yang pintar maupun yang bodoh selama bisa berbahasa Arab. Saking terangnya dan saking mudahnya dalam memahami Al-Quran. Meskipun pada akhirnya kalau kita mengkaji tafsir ternyata susah juga. Susah kenapa? Karena para ulama tafsir mencurahkan semua keilmuan yang mereka miliki dalam mengkaji Al-Quran. Ada yang pakar dalam bahasa Arab, yang mengkajinya dalam semua aspek bahasa Arab. Ada yang pakar dalam ilmu kalam, mengkajinya dari aspek ilmu kalam. Ada yang pakar dalam ilmu hadis dan riwayat, mengkajinya dalam aspek riwayat. Sehingga membuat tafsir di kalangan para ulama itu berjumlah berjilid-jilid, belasan sampai puluhan jilid. Tapi khusus masalah akidah,
Ya, semua pembahasan yang terkait dengan akidah itu mudah dipahami dalam Al-Quran. Kemudian dari yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fath, "Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila." Sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi. Tujuan atau tugas Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia diantaranya sebagai saksi. Saksi bahwasanya beliau sudah menyampaikan risalah Islam kepada seluruh umat manusia. Kemudian wa mubasysyiran, menjadi kabar gembira bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Wa nadhir, dan sebagai pemberi peringatan kepada siapa? Bagi orang-orang yang ingkar. Litu'minu billahi wa rasulihi, agar kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini alasan kita kenapa kita harus berada kepada Rasulullah SAW, karena tujuan Nabi diutus kepada kita adalah agar kita beriman kepada beliau. Kemudian alasan berikutnya adalah karena dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah." Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia sampai mereka mau bersyahadat, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Fa'idha fa'alu dzalika asamu dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Ketika mereka mau mengerjakan hal itu, maka mereka telah memelihara diri mereka dan harta mereka, kecuali kalau mereka melanggar hak-hak Islam. Di sini tegaskan bahwasanya tugas Nabi adalah menyampaikan risalah Islam termasuk dengan cara perang. Tapi perlu diingat bahwasanya perang yang Nabi lakukan itu ada dua macam. Yang pertama defensif bertahan, yang kedua ofensif ketika menyerang. Dan itu dilakukan kepada kabilah-kabilah yang melarang umatnya untuk masuk Islam. Jadi Nabi melakukan peperangan kepada kabilah yang menghalangi umatnya untuk memeluk Islam. Islam sendiri tidak dipaksakan kepada umat agama lain untuk dipeluk, untuk dilaksanakan, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La ikraha fid din." Tidak ada pemaksaan dalam agama. Ini berlaku bagi siapa? Bagi non-muslim. Tapi ketika penguasa non-muslim menghalangi warganya untuk memeluk Islam, maka Islam membebaskan mereka dari hal tersebut. Makanya penaklukan yang dilakukan oleh umat Islam disebut dengan Al-Fath. Al-Fath itu pembukaan, yang membuka daerah tersebut agar mereka mau menerima Islam atau membebaskan warganya dalam memeluk Islam. Dan masuknya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang kedua adalah Allah mewajibkan kepada kita beradab kepada Rasulullah SAW. Dalam surat Al-Hujurat ayat 1 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha sami'un 'alim." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Artinya, jangan sampai perkataan kita yang melangkahi Al-Quranul Karim dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai perbuatan kita melangkahi apa yang dituliskan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua perkataan dan perbuatan kita dan pikiran kita harus sejalan seiring dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya ayat ini berlaku hingga hari kiamat dan tidak mengalami revisi. Artinya ayat ini berlaku di zaman Nabi dan berlaku sampai akhir zaman. Larangan mendahului sunnah Nabi sepeninggal beliau sama dengan mendahului beliau saat beliau masih hidup. Ketika Nabi melarang para sahabat untuk
untuk tidak mendahului Allah dan Rasulnya saat beliau masih hidup, itu pun hal yang berlaku sama untuk kita ya saat ini ketika Rasulullah sudah meninggal dunia. Yang tidak ada perbedaan antara keduanya. Artinya kita tidak boleh ya mengatakan sesuatu atau melakukan sesuatu tanpa menimbangnya dari aspek ya legalitas dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hal yang berat. Berarti kita harus mengkaji ya, isi dari Al-Quran dan hadis Nabi, baik dalam kajian fikih, adab, muamalah ataupun kajian-kajian lainnya. Tujuannya apa? Tujuannya agar perkataan dan perbuatan kita sejalan dan selaras dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam surat Al-Hujurat ayat 2 sampai 5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u sautakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din." Janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi. Jadi kisahnya itu ada perdebatan kecil antara Abu Bakar dan Umar. Sampai keduanya meninggikan suara di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka turunlah ayat ini, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan sampai suara kalian lebih tinggi daripada suara Nabi. Ini adab. Berarti kalau kita praktekkan di rumah kita, jangan sampai suara istri kita atau anak kita lebih tinggi daripada suara kita. Jangan sampai suara kita lebih tinggi daripada suara orang tua kita. Di masjid jangan sampai suara anak muda lebih tinggi daripada suara orang yang lebih tua. Kecuali kalau mereka memiliki suara yang ya lebih tinggi oktavnya gitu. Suara yang lebih nyaring ya, karena lahir demikian keadaannya, punya suara yang lantang yang nyaring. Ada salah seorang sahabat namanya Sabit bin Qais bin Syammas. Siapa namanya, Pak? Siapanya ngantuk ya? Sabit bin Qais bin Syammas. Beliau ini seorang sahabat yang punya suara yang nyaring dan lantang. Ketika turun ayat ini, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, jangan kamu tinggikan suara kamu melebihi suara Nabi. Beliau bersedih. Kenapa? Karena kelanjutan dari ayat ini adalah kalau mereka meninggikan suara di atas suara Nabi, itu bisa hapus amal kebajikan mereka. Maka ya Sabit bin Qais merasa sedih. Berhari-hari tidak menemui Nabi, meratapi dosanya, menyangka bahwasanya ayat ini turun kepadanya. Maka Nabi gitu kan, ini Nabi itu lihat sering kontrol jamaahnya, Pak. Gitu. Siapa yang gak hadir nih sholat subuh ini gitu. Nanti suruh siapa yang gak hadir, siapa yang sakit, cek satu-satu di absen. Nabi bertanya kepada sahabat mana Sabit bin Qais. Sahabatnya nyuruh salah seorang sahabat untuk yang mencari tahu tentang keadaan Sabit bin Qais. Dan ternyata ketika Nabi langsung mengunjungi rumahnya, Nabi dapati bahwasanya Sabit bin Qais itu tertunduk menangis karena memahami bahwasanya ayat ini turun kepada Sabit bin Qais. Maka Nabi menghibur Sabit bin Qais. Nabi mengatakan, bal anta min ahli jannah, bahkan kamu adalah calon penghuni surga. Lihat bagaimana para sahabat ya langsung merasapi ayat yang turun ya, kepada mereka saat itu. Ya, ketika berisi tentang larangan, mereka mengira bahwasanya mereka yang melanggar larangan tersebut. Ketika berisi perintah, mereka menyangka bahwasanya mereka belum memenuhi perintah yang Allah perintahkan kepada mereka. Sama sekali tidak merasa lebih baik. Bahkan mereka merasa bahwasanya mereka itu ya belum mampu melaksanakan ya perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap harinya mereka mengadakan perbaikan, ya bermuhasabah diri, ya kemudian memperbaiki perbuatan mereka. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adab yang lainnya adalah dalil yang lainnya yang menunjukkan perintah untuk beradab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah
firman Allah Subhanahu wa taala, la taj'alu du'a rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'd. Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebahagian kamu kepada sebahagian yang lain. Sebelum ayat itu para sahabat memanggil Nabi dengan nama, ya Muhammad, ya Ibnu Abdillah, wahai putra Abdullah. Karena bangsa Arab itu terkenal dengan bangsa yang kaku. Kalau bahasa kita tidak kenal sopan santun. Kalau yang pernah umrah atau haji bisa ngerasain itu. Ya, kalau kita mau lewatin stop depan itu kita bilang permisi. Kalau mereka nggak, langsung aja langkahi pundak kita. Gitu. Pegang kepala ya. Sikut-sikutan gitu kan. Kalau pas pulang juga mereka nggak risih kalau harus dorong orang gitu. Kalau kita kayak enakan. Dan bangsa Arab mengakui bahwasanya bangsa Indonesia itu punya hati yang lembut. Ya. Mereka puji dosen-dosen Arab itu ketika berbicara tentang Indonesia, orang Indonesia itu hatinya lembut, ya, ramah. Sampai kita dijajah 350 tahun kalau ramah. Nah, akhirnya ini turun kepada para sahabat. Gitu. Kalau mau panggil Nabi, jangan panggil nama. Gitu. Terus apa panggilan mereka kepada Nabi? Ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Ini panggilan para sahabat kepada Nabi. Kalau kita lihat hadis-hadis Nabi ya, ketika para sahabat memanggil beliau, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Gitu. Adapun variasi sekarang ya Sayyidul Mursalin gitu. Wafat Nabi ini variasi sekarang. Gitu. Boleh ya, boleh saja. Tapi para sahabat lebih memilih diksi ya Rasulullah atau ya Nabi Allah. Karena keutamaan Nabi itu ya terletak pada beliau diutus oleh Allah sebagai seorang Nabi dan Rasul. Maka di Al-Quran ketika Allah memuji Nabi-Nya, tidak memujinya dengan Sayyidul Mursalin atau Sayyidul Anbiya, tapi memujinya dengan Abdullah. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan ilal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla. Maksudnya Allah yang memperjalankan darinya, memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekelilingnya. Kenapa Allah memilih diksi ya, hamba Allah ya tentang Nabi ya? Karena kemuliaan Nabi kita terletak pada kesempurnaan beliau dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau kita mau menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mulia di sisinya, cara satu-satunya adalah dengan menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari yang lainnya yang menunjukkan perintah untuk beradab kepada Rasulullah SAW adalah ketika para sahabat hendak menemui Nabi berkonsultasi, maka mereka diperintahkan untuk bersedekah. Hal ini termaktub dalam surat Al-Mujadilah ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaytumur rasula faqaddimu baina yadayhi najwakum shadaqah. Apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum pembicaraan itu. Ya, kenapa Allah mewajibkan hal ini? Karena Nabi kita itu senantiasa menerima keluh kesah umatnya, kapanpun juga, dimanapun juga. Dan itu memberatkan Nabi. Saat Nabi perlu istirahat, umatnya datang untuk konsultasi. Saat Nabi makan, saat Nabi bersedekah dengan keluarganya, umatnya datang untuk berkonsultasi. Dan Nabi layani. Dan Allah kasihan kepada Nabi yang kalau harus melayani semua permintaan umatnya. Makanya ya Allah mewajibkan umatnya kalau mau bertemu dengan Nabi dan berkonsultasi, kamu harus bersedekah kepada fakir miskin. Tapi ternyata ketika ayat ini diturunkan, ya banyak para sahabat yang tidak bisa ya bersedekah sehingga tidak bisa berkonsultasi. Dan hanya satu-satunya sahabat yang bernama Ali bin Abi Thalib yang mengamalkannya. Jadi ketika Ali mau bertanya 10 hal kepada Nabi,
beliau bersedekah sebanyak 1 dinar. Dinar ini emas atau berapa? Dinar. Dinar emas, dirham perak. 1 dinar itu berapa gram emas? 4,25 gram emas. Bu, emas sekarang berapa 1 gramnya Bu? Ibu nasib 2 juta berapa Bu? Ya, 2 juta lebih lah ya. 2,06 ya. Ya, 2 jutaan ya. Berarti 4,25 kali 2 juta. 8.500.000. Ya. Mau nanya 10 hal. Jadi kan berat bagi sebagian besar sahabat. Ya Ali bin Abi Thalib juga bukan sahabat yang kaya raya gitu, tapi gemar bersedekah. Dan dia sahabat yang paling menghargai ilmu. Ya, sampai-sampai beliau mengatakan, ana abduman alamani walau harfan. Aku ini hamba sahaya bagi guru yang mau mengajariku meskipun 1 huruf. Dan luar biasa khidmatnya kepada seorang guru ya. Meskipun guru itu hanya mengajarkan 1 huruf, ya, kalau gurunya Ali bin Abi Thalib sudah dimuliakan luar biasa, Pak. Dan ini bagian dari adab kepada guru ya, menghargai ilmunya, kemudian dia beradab kepada guru. Nah, Ali bin Abi Thalib ini satu-satunya sahabat yang mempraktekkan ayat ini. Sampai akhirnya Allah merevisi gitu kan. Ya, dan tidak lagi mewajibkan kaum muslimin untuk yang bersedekah sebelum mereka berkonsultasi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita lihat perkataan ulama, yaitu Al-Qadhi Iyad, ya, dalam kitab Asy-Syifa di Ta'rif Huquq Al-Mustafa. Dia mengatakan, ketahuilah bahwasanya menghormati dan memuliakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sepeninggalnya merupakan kewajiban sebagaimana saat beliau masih hidup. Jadi kewajiban menghormati dan memuliakan Nabi itu bukan hanya saat beliau masih hidup saja, ya, tapi sudah meninggal pun kita wajib menghormati dan memuliakan beliau. Ketika kita berziarah gitu kan, ya, ke Raudhah, ya, maka kita memuliakan beliau, mengucapkan salam kepada beliau. Ya, assalamualaikum ayuhan nabi. Kemudian bersalawat kepada beliau. Dan Nabi kita mengatakan, la taj'al ya qabri 'aidan wa sallim 'alaihi fa inna taslimaka yablughuni haitsu ma kunta. Jangan kau jadikan kuburanmu sebagai hari raya, artinya dikunjungi secara rutin dan dijadikan tujuan utama. Jadi kalau kita umroh tujuannya ziarah ke makam Nabi, ini menyelisih hadis ini. Ya, umroh tujuannya apa? Beribadah umroh. Adapun ziarahnya sampingnya. Karena kita mengatakan jangan jadikan kuburan itu sebagai hari raya, dijadikan tujuan untuk berkunjung. Padahal di sana ada yang lebih mulia, yaitu Ka'bah. Kemudian Nabi perintahkan untuk mengucapkan salam kepada beliau dimanapun berada. Makanya sholat kita membaca assalamualaikum ayuhan nabi. Ya, kesejahteraan bagimu wahai Nabi. Kenapa? Karena ucapan salam kita akan sampai kepada beliau, gitu kan, dimanapun kita berada. Artinya kita tidak perlu, gitu kan, kalau memang tidak ada biaya, gitu, ya, untuk memaksakan diri, ya, berziarah ke makam Nabi hanya untuk mengucapkan salam. Gitu. Bahkan Nabi melarangnya. Gitu. Kalau mau kita umroh saja, kemudian di sela-sela umroh kita berziarah dan mengucapkan salam kepada beliau. Atau gitu, kalau tidak mampu maka cukup kita memperbanyak salawat dan salam kepada beliau, karena ya salawat dan salam kepada beliau akan sampai kepada beliau dimanapun kita berada. Jadi bagian dari kasih sayang Nabi. Gitu. Coba kalau diwajibkan bagaimana susahnya kita ya untuk bersalawat dan salam kepada beliau, ya harus datang ke makam beliau. Tapi karena kasih sayang beliau, maka beliau cukupkan dengan kita bersalawat dan salam dimanapun kita berada. Kemudian Al-Qur'an mengatakan, yaitu saat menyebut namanya, hadisnya, sunnahnya, mendengar namanya, biografinya,
memperlakukan keluarga dan keturunannya, dan saat memperlakukan keluarga dan para sahabatnya. Jadi kita beradab kepada Nabi itu saat namanya disebut, hadisnya disebut, ya sunnahnya disampaikan, ketika namanya diperdengarkan, biografinya dijelaskan. Dan kita memperlakukan keluarga dan sahabat beliau ya, dengan perlakuan yang baik. Kemudian Al-Qurtubi mengutip perkataan Abu Ibrahim At-Tujibi yang mengatakan wajib bagi setiap muslim ketika menyebut nama beliau atau disebut namanya untuk tunduk, ya, khusyuk, hormat dan diam dengan tenang. Ya kita sering mendengar nama Nabi disebutkan. Ya saat kumandang azan, saat iqamah, saat kajian ya, ikutilah qala Rasulullah SAW. Nabi SAW bersabda. Maka kita harus harus tunduk, khusyuk, hormat dan diam dengan tenang. Saat azan dikumandangkan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita dengarkan ya, dengan penuh ketundukan, dengan penuh hormat dan diam dengan tenang. Makanya orang tua dulu, ya kalau azan berkumandang kita lagi main, itu pasti disuruh diam dulu. Gitu. Diam, azan berkumandang. Ya meskipun alasannya kadang tidak dijelaskan. Alasannya itu pamali. Jadi semua alasan gitu kan, melarang sesuatu pamali. Jangan duduk di lawang pintu, pamali. Semuanya pamali loh, karena orang dulu ya pikiran mereka terbatas gitu, sehingga apapun alasannya ya pamali. Ya sekarang kita sudah belajar banyak kali. Ketika kita mau menegur anak kita yang bercanda saat azan dikumandangkan, kita sampaikan gitu. Ya, hormati gitu, atau beradab saat azan dikumandangkan. Ya bangsa Turki ketika mereka menyebut nama Nabi, mereka akan melakukan gerakan khusus loh, gini. Sebagai bentuk penghormatan ya, kepada beliau. Bangsa Mesir semarah-marahnya orang Mesir loh. Mereka mau bertengkar, mereka mau berantem. Kemudian orang-orang bilang sama mereka, "Shallu ala Nabi," salawat kepada Nabi. Maka mereka berhenti. Gitu. Ini bangsa Arab itu bangsa yang keras kan. Kalau mereka mukul beneran gitu. Kalau kita kan masih dorong-dorongan, mukulnya gak jadi. Gitu. Masih adu suara saja gitu. Belum nonjok. Kalau bangsa Arab udah marah langsung mukul gitu. Tapi ketika mereka marah gitu kan, kemudian disampaikan kepada mereka untuk bersalawat kepada Nabi, maka dengan seketika marah mereka mereda. Ini apa? Ini bentuk pengagungan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saat nama beliau disebutkan, ya, kita merasakan wibawa dan kemuliaannya, sebagaimana saat dia berada di hadapannya. Dan berada dengan adab-adab yang Allah karuniakan kepada kita. Ya masuk yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang ketiga, ya Allah mewajibkan kepada kita menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita diwajibkan beriman kepada beliau, diwajibkan beradab kepada beliau. Sekarang kita diwajibkan menaati beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa la tubtilu a'malakum." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati Rasul. Di ayat yang lainnya, "Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir." Ya, taatilah Allah, taati Rasul dan pemerintah kalian atau ulama kalian. Jika kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikan kepada Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan, ketika Allah perintahkan kita untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, kata taat diulangi 2 kali. Taati Allah, taati Allah. Taati Rasul, taati Rasul. Tapi ketika berbicara tentang ketaatan kepada selain keduanya, pemerintah dan ulama, tidak diulangi kata ketaatan. Wa ulil amri minkum. Tidak dikatakan wa atiu ulil amri minkum.
tapi langsung wa ulil amri minkum, dan ya, pemerintah atau ulama kalian. Ini menunjukkan bahwasanya taat kepada Allah dan Rasulnya ini ketaatan yang mutlak. Sedangkan taat kepada pemerintah atau ulama ini ketaatan yang terbatas selama mereka sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika mereka menyelisihinya, maka tidak ada ketaatan kepada mereka. Kemudian yang kedua adalah ketaatan kepada Rasulullah ini berdiri sendiri. Artinya ketika ada hadis menjelaskan sesuatu hal yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran, maka kita pun wajib menaati. Berbeda halnya dengan kelompok Qur'aniyin, ya, mereka yang hanya menjadikan Al-Quran sebagai ya, sumber hukum dan mengabaikan sunnah Nabi. Yang mereka akan menjadikan apa-apa yang terdapat dalam Al-Quran sebagai sumber hukum. Ya, yang tidak terdapat dalam Al-Quran maka tidak dijadikan sumber hukum meskipun ada dalam hadis. Makanya kelompok ini membolehkan makan daging anjing, karena tidak ada dalil yang mengharamkan dalam Al-Quran untuk memakan daging anjing, padahal ada dalam hadis. Jadi kelompok yang menyimpang telah dinyatakan oleh MUI ini kelompok yang menyimpang, karena umat Islam itu berpegang teguh dengan dua hal yang disepakati, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan kesepakatan para ulama bahwasanya la yajuzu li ahadin ya idza stabarat lahu sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yada'aha li qauli ahad minan nas. Tidak boleh bagi seseorang yang sudah nyata di hadapannya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dia tinggalkan karena mengikuti pendapat seseorang dari kalangan manusia. Jadi mazhab Imam Malik mengatakan demikian, Abu Hanifah mengatakan demikian, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan hal yang sama. Ketika pendapat mereka berbenturan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi, mereka bersedia untuk meninggalkan pendapat tersebut. Bahkan Imam Syafi'i berkata kepada muridnya yang bernama Imam Ahmad, apabila telah sah, telah valid sebuah hadis menurut kamu, maka sampaikan kepadaku untuk aku tinggalkan pendapatku demi berpegang dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang datang yang dibawa oleh Rasul maka ambillah. Apa-apa yang Nabi perintahkan maka kerjakanlah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang Nabi larang maka sudahilah. Adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, perkataan dan perbuatannya senantiasa sejalan dengan Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika, one impresnya yang bernama Al-Hur bin Qais, ya, seorang pemuda menghafal Al-Quranul Karim, diminta oleh pamannya yang bernama Uyainah bin Hisn, ya, agar diizinkan untuk bertemu dengan Umar bin Khattab sang khalifah. Maka Al-Hur bin Qais melobi Umar bin Khattab agar menerima pamannya, ya, Uyainah bin Hisn. Kemudian diterimalah Uyainah bin Hisn. Ternyata Uyainah bin Hisn ingin bertemu dengan khalifah hanya untuk mengatakan bahwasanya wahai Umar, engkau adalah pemimpin yang tidak adil, pemimpin yang tidak memberikan pemberian yang banyak kepada kabilah kami. Spontan mendengar itu Umar bin Khattab marah, karena Umar itu sudah berusaha seadil-adilnya. Bahkan Umar itu tidak punya istana dan tidur di emperan kota Madinah. Kenapa? Karena beliau tidak takutin Demokrat. Beda dengan pemimpin kita hari ini, gitu. Mereka dikawal dengan banyak ajudan karena takut bertemu dengan rakyatnya. Sedangkan Umar, ya, tidur di emperan, gitu kan, tidak takut ditemui oleh rakyatnya, karena sudah berusaha untuk berbuat adil kepada seluruh rakyat. Di Mesir pernah ada salah seorang gubernur Mesir hendak, ya, menghancurkan rumah seorang Yahudi karena perluasan sebuah masjid. Maka si Yahudi ini datang kepada Umar dan mengadukan hal itu. Yang dibela sama Umar siapa? Gubernurnya atau Yahudi ini? Umar membela Yahudi ini.
Ya, karena tidak ada hak untuk Umar itu ya meratakan rumah sang Yahudi ini. Sampai akhirnya sang Yahudi ini merelakan rumahnya untuk ya perluasan masjid di kota Mesir. Ini keadilan yang dimiliki oleh Umar. Ya, tapi Uyayyah bin Hisn mengatakan bahwasanya Umar itu pemimpin yang tidak adil, pemimpin yang tidak mau memberi pemberian yang banyak kepada kabilah Uyayyah bin Hisn. Maka Umar marah. Melihat hal itu, ya Al-Hur bin Qais melerai Umar dan mengatakan khudil atau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'alim al-jahilin. Ya, berikanlah pemaafan, perintahkanlah kepada hal yang baik dan berpalinglah dari orang yang jahil. Dan pamanmu ini orang yang jahil. Maka ketika ini dibacakan, maka seketika marahnya Umar pun reda. Ya, dan dikatakan wa kana waqafan 'inda kitabillah. Adalah Umar itu ya tindak tanduknya sesuai dengan Al-Qur'an dan sesuai dengan sunnah Nabi. Ini yang perlu kita upayakan dalam diri kita dan keluarga kita, ya agar perkataan dan perbuatan kita sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.